Peperangan Sipil Amerika, 1861-1866, dan terbunuhnya Abraham Lincoln. Perang Sipil Amerika merupakan peristiwa sejarah terpenting bagi negara itu. Kita tidak akan membahas deskripsi mengenai perang yang terkenal itu. Buku sejarah sudah banyak mengungkapnya. Hanya saja, dalam peristiwa itu ada hal-hal yang tersembunyi bagi pandangan umum, yaitu perang yang dimainkan oleh para pemilik modal internasional, dan akibat yang ditimbulkan oleh perang itu. Pada tahun 1857 di London, Princess Leonora, putri direktur perusahaan Rothschild and Rotherhurst cabang Inggris punya hajat mengawinkan anak putrinya bernama Louisa Rothschild dengan seorang pria kerabat dekat dari Perancis bernama Alfonso Rothschild. Sejumlah pemilik modal dari berbagai negeri berkumpul dalam upacara pernikahan itu, di samping beberapa politisi, antara lain Benyamin Disraeli, seorang politikus jempolan Yahudi, yang kelak menjadi Perdana Menteri Inggris sampai beberapa kali. Dalam upacara itu Disraeli menyampaikan sambutan, antara lain. Saat ini para pemuka keluarga besar Rothschild yang ketenarannya meluas di seluruh Eropa dan di setiap ujung dunia berkumpul di tempat ini. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya yang ditujukan kepada keluarga Rothschild cabang Paris dan London. Kalau Anda berdua berminat, kita akan membagi Amerika Serikat menjadi dua bagian. Satu bagian untuk James, pimpinan cabang Perancis, dan bagian lainnya untuk Lionel, cabang Inggris. Adapun Napoleon III, Kaisar Perancis, kita akan memberikan wilayah yang akan kita tentukan kemudian. Mengenai Bismarck, Kanselir Jerman, jatah nasibnya adalah yang telah kita sediakan untuknya, yaitu sebesar pijakan kaki, yang kita akan mengenyahkannya. Sejarah telah menjelaskan kepada kita, bagaimana keluarga Rothschild memilih Yehuda Benyamin, seorang kerabat Rothschild sendiri, sebagai pimpinan yang mewakili perusahaan keluarga itu di Amerika. Bagaimana peristiwa demi peristiwa terjadi kemudian, hingga pecahnya Perang Sipil Amerika bisa meletus? Para pemilik modal melaksanakan program yang telah disinggung oleh Disraeli tadi. Ia mendesak Napoleon III untuk menduduki Meksiko, lalu mencaplok negeri itu ke dalam kekuasaan imperiumnya. Pemerintah Britania Raya kembali menduduki Amerika Utara. Dalam perang ini, para tokoh pemilik modal Yahudi punya dua ujung tombak sasaran, yaitu pertama menciptakan kesempatan emas yang bisa dieksploitasi untuk mengeluarkan pinjaman dan penjualan senjata kepada Napoleon III, untuk mempersenjatai diri di Meksiko, di samping untuk mengulurkan persenjataan di Amerika Selatan yang masih muda itu. Sedang sasaran kedua adalah, bahwa wilayah ini akan jatah ke tangan para pemilik modal internasional secara langsung. Lebih dari itu, mereka akan menghalangi Presiden besar Abraham Lincoln dengan perang ini, agar dia tidak membebaskan perbudakan di Amerika. Mereka menyadari bahwa perbudakan yang berkelanjutan tentu akan menyebabkan kehancuran bangsa Amerika itu sendiri. Presiden Lincoln sendiri telah mengetahui masalah ini, sehingga ia pernah mengucapkan kata-kata yang populer, tidak mungkin suatu bangsa akan bertahan hidup, kalau setengah dari jumlah warganya terdiri dari warga yang berstatus merdeka, sedang setengah lainnya hidup dalam ikatan perbudakan. Perang itu tidak sejalan dengan harapan para pemilik modal internasional. Setelah perang berjalan 2 tahun, pasukan selatan tampak mengalami kemunduran dan membutuhkan bantuan. Para pemilik modal menoleh kepada Napoleon III, dan mendesaknya agar tetap maju perang. Mereka menyanggupi memberi tambahan bantuan materi kepada Napoleon dengan target, bahwa mereka kelak akan bisa menguasai Louisiana dan Texas. Zar Rusia mendengar berita ini, dan menjadi marah karenanya. Zar kemudian mengancam Inggris dan Perancis, bahwa penyerbuan dalam bentuk apapun terhadap Amerika Serikat berarti menyerbu wilayah Rusia sendiri. Ancaman itu bukan hanya gertak sambal. Zar mengirim pasukan angkatan lautnya menuju sepanjang pantai kota New York dan San Francisco, dan menyerahkan komando pasukan laut ini kepada Presiden Abraham Lincoln sendiri.
Manuver keras para pemilik modal untuk merebut perekonomian Amerika Serikat mengalami kendala besar, karena adanya tantangan gigih dari Presiden Lincoln. Abraham Lincoln bekerja keras untuk melepaskan rantai yang mengikat erat leher Amerika dalam sektor perekonomian. Untuk mencapai perjuangan, Lincoln berpegang pada Undang-Undang Amerika Teks ke-5 bagian ke-8 butir 1, yang isinya memberikan wewenang kepada Kongres untuk mengeluarkan mata uang di samping hak untuk mengeluarkan nota ban senilai $450 juta yang jumlah hutang nasional akan dijadikan penutupnya. Para pemilik modal Yahudi internasional ketika itu mengerahkan segala kekuatannya untuk menghadapi Lincoln yang mengancam kedudukan mereka. Mereka mulai mengadakan manuver dan kegiatan terselubung, dengan tujuan menjatuhkan Lincoln. Manuver pertama bisa mereka capai melalui Kongres agar Kongres mengesahkan undang-undang baru yang bisa mencegah pembatasan bunga pinjaman nasional atas harga barang-barang impor dengan mata uang tersebut. Di samping itu, mereka juga mengumumkan perang kepada mata uang baru itu di pasaran internasional dan bank-bank asing, sehingga nilainya turun sampai tingkat rendah, yaitu sepertiga dari nilai normal. Setelah itu mereka memborong mata uang tersebut yang masih beredar, untuk membeli nota bank simpan pinjam negara dengan harga penuh menurut nilai dolar. Dengan demikian, para pemilik modal telah berhasil melempar batu dan sekaligus mendapat 2 ekor burung, yang mengakibatkan anjloknya nilai mata uang negara dari satu sisi, dan mereka mengeruk keuntungan besar-besaran di sisi lain. Berikut ini petikan beberapa kalimat dari surat instruksi para pemilik modal di Eropa kepada lembaga keuangan di Amerika Serikat. Kami tidak bisa menerima beredarnya mata uang baru Amerika, kecuali kalau itu berpindah di bawah kekuasaan kami. Kami bisa mencapai tujuan ini lewat nota bank pinjaman nasional, yang pada akhirnya bisa menguasai mata uang pemerintah. Para pemilik modal telah berhasil menanamkan pengaruh mereka di kalangan sejumlah anggota Kongres dan Senat. Dengan mudah mereka bisa menundukkan Kongres dan membungkam suaranya, untuk mendukung disahkannya Undang-Undang Keuangan pada tahun 1863, yang menguntungkan para pemilik modal itu, meskipun ditentang oleh Presiden Lincoln. Dengan demikian, tertancaplah kuku baru Yahudi dalam memperebutkan perekonomian Amerika Serikat. Berikut ini kutipan sebuah surat dari konglomerat Rothschild kepada sebuah lembaga keuangan raksasa di London yang terletak di Wall Street, yang kondang sampai sekarang, yaitu lembaga keuangan Eyheimer, Morton dan Van der Gold. Surat itu tertanggal 25 Juni 1863, berbunyi. Emer John Sherman menulis surat kepada kami dari negara bagian Ohio, Amerika Serikat, untuk memberikan informasi mengenai spekulasi keuntungan besar yang akan bisa diperoleh, setelah undang-undang baru yang disahkan oleh Kongres mengenai perbankan. Emer Sherman mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang belum pernah ditemukan oleh para pemilik modal internasional selama ini untuk mengeruk keuntungan besar. Tampaknya undang-undang ini akan menjamin Bank Amerika untuk menguasai perekonomian Amerika. Rothschild berbicara panjang lebar dalam suratnya itu, yang pada akhirnya ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut. Hanya beberapa orang yang tahu hakikat undang-undang baru mengenai keuangan. Mereka akan menghadapi 2 pilihan, dan tidak ada lainnya, yaitu apakah mereka akan mengikuti di belakang kita untuk mendapat beberapa keuntungan, ataukah akan menentang kita, sedang mereka telah terikat oleh undang-undang itu. Oleh karena itu, sikap oposisi yang menentang undang-undang itu akan sia-sia. Kebanyakan orang Amerika adalah golongan yang tidak bisa berpikir tentang keuntungan apa yang diperoleh oleh para pemilik modal internasional dari undang-undang ini. Mereka tidak akan berpikir bahwa undang-undang ini sebenarnya merupakan musuh bagi kepentingan mereka sendiri. Hormat kami. TTD. Rothschild Brothers. Di bawah ini adalah kutipan surat balasan yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan Eyheimer, Morton dan Van der Gold kepada Rothschild bersaudara. Tuan-tuan yang mulia, kami telah menerima surat Tuan.
Tampaknya Emir John Sherman adalah seorang yang memiliki sifat kecerdikan, seperti yang dimiliki oleh seorang konglomerat berbakat dan bisa mengantisipasi perkembangan yang akan mendatangkan keuntungan besar. Padahal umurnya masih sangat muda. Di samping itu, ia mengidamkan untuk bisa menduduki kursi kepresidenan Amerika Serikat. Sekarang ia anggota Kongres. Pikiran sehat telah membuatnya sadar bahwa untuk memperoleh keuntungan besar adalah dengan mengadakan persahabatan dengan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang memiliki sumber dana keuangan besar, yang menurut dia bukan saja menggunakan uang sebagai alat untuk mencari dukungan pemerintah, melainkan juga untuk memukul pihak yang menentang kepentingan mereka. Selanjutnya butir undang-undang tentang keuangan yang baru itu disebut berulang-ulang oleh Rothschild, dan menyinggung keuntungan yang bakal diperoleh dari upaya itu. Setelah itu, baru kata-kata berikut ini mengakhiri surat di atas. Pihak bank telah mendapat wewenang bukan untuk mengurangi atau menambah mata uang yang beredar, sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, bank juga mendapat wewenang hukum untuk memberi pinjaman atau menariknya kembali bila dianggap perlu. Mengingat bahwa bank adalah lembaga paling penting dalam suatu negara, maka pihaknya bisa bekerja dalam lingkup satu strategi, dan menentukan pasaran uang, sebagaimana yang dikehendaki. Kalau mau misalnya, mengurangi seluruh jenis produksi nasional dalam 1 minggu, atau bahkan 1 hari pun, hal itu akan bisa terlaksana. Oleh karenanya, lembaga-lembaga keuangan mendapat eksepsi hukum dari kewajiban membayar pajak atas pinjamannya, sahamnya, depositonya dan seluruh asetnya. Kami yakin bahwa surat ini akan Tuan anggap sebagai catatan istimewa. Hormat kami. TTD. Eyheimer, Morton dan Van der Gold. Surat di atas tidak memerlukan komentar lagi. Hanya sebagai tambahan saja perlu ditandaskan di sini, bahwa dengan adanya undang-undang baru tersebut, para pemilik modal internasional berhasil menguasai perekonomian Amerika Serikat, dan bukan pemerintah yang menguasainya. Bank-bank itu pada hakikatnya adalah lembaga keuangan Yahudi, khususnya ketika modal nasional dalam keadaan lemah. Sedang pemerintah menggantungkan pada income besar dan tetap. Negara terpaksa akan bergantung pada para pemilik modal internasional tersebut, yang menguasai kebanyakan lembaga keuangan dan bank-bank internasional. Dalam menghadapi persekongkolan seperti itu, tidak ada jalan lain bagi Abraham Lincoln, kecuali mengingatkan seluruh rakyat Amerika secara terbuka. Kali ini bangsa Amerika akan mendengarkan suara akal dan peringatan dari presiden mereka. Lincoln tidak segan-segan lagi menyerang secara terbuka para pemilik modal internasional dengan ucapan provokatif, antara lain. Saya melihat dengan jelas sebuah ancaman krisis sedang datang mendekati kita sedikit demi sedikit, yaitu sebuah krisis yang membuat bulu kuduku berdiri, karena cemas apa yang bakal menimpa negeri ini. Siasat suap-menyuap telah menjadi cara yang selalu dijadikan pegangan. Pada gilirannya, kelak akan terjadi kerusuhan dan kehancuran besar-besaran, sebagaimana seluruh kekayaan negara pada akhirnya akan jatuh ke tangan sekelompok kecil orang yang tidak segan-segan lagi menelan dan sekaligus menghancurkan bangsa ini. Peringatan Lincoln itu disampaikan menjelang habis masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Akan tetapi, dalam pemilihan berikutnya ia terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya. Kali ini ia bertekad akan memperjuangkan sebuah undang-undang yang bisa menyingkirkan cengkeraman kuku konspirasi dari Amerika. Hal inilah yang membuat mereka segera mempersiapkan diri untuk mencegah datangnya bahaya dari Lincoln. Maka, pada malam 14 April 1865, Presiden Lincoln dibunuh oleh seorang Yahudi bernama John Douglas Booth. Mayoritas rakyat Amerika tidak tahu sebab-sebab tindakan kriminal ini. Begitu pula catatan sejarah tidak mengupas peristiwa pembunuhan tersebut secara jelas. Hanya para penyelidik yang mendapat bukti-bukti kuat mengenai adanya hubungan nyata si pembunuh, John Douglas Booth dengan Yehuda B. Benyamin, yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa ia adalah agen Rothschild di Amerika.
Namun para pemilik modal Yahudi internasional kali ini juga tetap berada di balik layar dengan selamat. Sementara itu, si pembunuh harus menghadapi hukuman setimpal di muka pengadilan. Dengan terbunuhnya Lincoln, berarti jalan untuk menguasai perekonomian Amerika terbuka seluruhnya bagi para pemilik modal Yahudi internasional. Dengan kematian Lincoln, kendala politis dan keuangan telah tersingkir. Namun di sana timbul kendala yang lain lagi bagi para pemilik modal internasional, yaitu kendala sistem mata uang itu sendiri. Sistem keuangan dan perekonomian Amerika Serikat berdasarkan ukuran nilai logam perak. Lain dengan sistem keuangan Eropa yang memakai ukuran nilai emas, khususnya sistem keuangan Inggris. Faktor penyebab buat Amerika ialah, karena negeri itu memiliki kekayaan sumber tambang perak yang melimpah ruah. Sedang kekayaan sumber tambang emas relatif kecil. Kendala ini tidak mudah bagi para pemilik modal. Ini menyebabkan Amerika Serikat tetap terjaga kemandiriannya dalam sistem keuangan, tanpa banyak dipengaruhi oleh pergolakan naik turunnya sistem keuangan Eropa dan dunia internasional. Oleh karena itu, para pemilik modal internasional mendapatkan kesulitan untuk bisa menguasai keuangan Amerika, tanpa lebih dulu menyingkirkan rintangan seperti itu. Untuk menghadapi hal itu, para pemilik modal internasional langsung melakukan langkah yang akan bisa mengubahnya. Mereka mengutus salah seorang agen mereka bernama Ernest Chde dengan dibekali uang sebanyak $500.000 Amerika, untuk keperluan kegiatan penyuapan yang rencananya akan diberikan kepada sejumlah tokoh berpengaruh di Amerika, di samping untuk pembiayaan proyek yang telah direncanakan. Mulailah kegiatan mempengaruhi hati nurani dan perusakannya sekaligus, sehingga para pemilik modal berhasil mengajukan sebuah proposal undang-undang kepada Kongres. Orang yang mengajukan adalah Senator John Sherman sendiri. Undang-undang ini disahkan tahun 1873 dengan sebutan Innocent, yaitu Undang-Undang Perbaikan Sistem Mata Uang Logam. Dari butir-butir undang-undang itu tampak pada mulanya tidak menarik perhatian, seolah hanya merupakan tujuan perbaikan terbatas. Namun ternyata di sela-sela undang-undang terkandung racun mematikan. Dari undang-undang itu, pihak pemilik modal dari sisi lain telah bekerja keras, sehingga mereka berhasil mengorbitkan Ernest Chde menjadi penasihat keuangan dalam Komite Keuangan Amerika Serikat. Sudah barang tentu Ernest Chde bekerja sesuai dengan kepentingan kelompok Rothschild. Ia mulai melakukan penarikan mata uang perak dari peredaran dengan memanfaatkan perlindungan hukum dan kapasitasnya sebagai inspektur konsultan dalam Komite Keuangan, yang menyebabkan krisis ekonomi lebih parah lagi. Hal itu memaksa Kongres pada tahun 1879 untuk mencetak mata uang perak lebih banyak lagi sebagai usaha untuk menanggulangi krisis tersebut dalam waktu terbatas. Namun bank-bank yang ada segera mendapat instruksi baru dari konglomerat Rothschild di Eropa. Instruksi Rothschild itu ditujukan kepada Asosiasi Bank Amerika, menekankan keharusan untuk mengeluarkan nota pinjaman baru, berdasarkan ukuran nilai harga emas, mencapai jumlah $1 miliar. Setiap pinjaman harus berdasarkan nota tersebut. Pada saat yang sama Persatuan Bank Amerika menarik mata uang negara, yang berdasarkan nilai mata uang perak dari pasaran, di samping menarik semua nota ban yang juga berdasarkan nilai harga perak. Para pakar ekonomi Rothschild telah memperkirakan bahwa langkah tersebut di atas akan mengakibatkan dampak besar terhadap perekonomian Amerika. Tidak ada lagi mata uang yang berharga di pasaran umum, kecuali mata uang yang dikeluarkan oleh pihak bank yang berdasarkan nilai harga emas itu. Goncangan ekonomi diperkirakan benar-benar terjadi dengan disertai serangan propaganda besar-besaran secara sistematis, yang dipersiapkan oleh para pemilik modal internasional lewat agen-agen mereka di Amerika di satu sisi, dan dari sisi lain lewat media massa. Mereka bisa membentuk publik opini bangsa Amerika, bahwa dalam krisis ekonomi tersebut pihak yang memikul tanggung jawab adalah pemerintah.
Sementara itu, pihak pemilik modal Yahudi Internasional tetap tersembunyi dari balik layar. Setelah langkah tersebut berhasil, para pemilik modal Yahudi melangkah lebih jauh, setelah mereka berhasil menyingkirkan kendala besar yang menghalangi perjalanan mereka. Pada tahun 1899 para bankir internasional mengadakan pertemuan di London, dihadiri antara lain oleh J.B. Morgan, Anthony Dixile, yang keduanya mewakili Bank Amerika. Ketika keduanya kembali ke Amerika, kelompok Rothschild mengangkat Morgan sebagai agennya yang bergerak untuk mengurusi kepentingannya di Amerika Serikat. Hasil dari pertemuan di atas, selain yang telah disebut, juga terbentuk sebuah monopoli internasional, terdiri dari lembaga keuangan sebagai berikut. 1. Perusahaan J.B. Morgan & Company di New York. 2. Perusahaan Dixile & Company di negara bagian Philadelphia, Amerika Serikat. 3. Perusahaan Hargis & Company di Paris. 4. Lembaga Warburg di Jerman dan Belanda. Monopoli itu bekerja di bawah kelompok Rothschild. Setelah itu, mereka melangkah dengan merekrut urat nadi perekonomian Amerika. Pada tahun 1901 mereka berhasil secara gemilang. Perusahaan gabungan Morgan Dixile bisa membeli saham perusahaan Heinz Morris, yang memiliki sejumlah ban, perkapalan, beberapa industri besi baja dan lain-lain. Semua itu jatuh berpindah ke tangan Morgan Dixile. Ini artinya, sendi-sendi perekonomian Amerika telah berada di tangan mereka. Dengan kata lain, mereka telah bisa ikut mencampuri urusan pemilihan umum. Maka dengan mudah calon presiden yang didukung oleh mereka ketika itu, yaitu Theodore Roosevelt menaiki kursi kepresidenan Amerika Serikat. Tujuan monopoli bukan hanya mempromosikan Roosevelt ke jenjang kepresidenan Amerika Serikat. Ada tujuan lain, yaitu untuk membentengi pimpinan monopoli dari Mahkamah Amerika yang telah bergerak dan mulai mengadakan penyelidikan mengenai konglomerasi ilegal, sehubungan dengan kasus perusahaan Heinz Morris yang bangkrut, dan cara-cara yang kotor yang dipakai oleh Morgan Dixile untuk menjatuhkan saingannya di pasaran. Dalam kedudukan sebagai presiden, Roosevelt kemudian memilih Senator Nelson Aldrich yang kelak diketahui sebagai agen rahasia monopoli tembakau dan karet, yang merupakan anak cabang perusahaan raksasa Morgan Dixile. Pada tahun 1902 seorang utusan dari perusahaan Warburg tiba di Amerika. Utusan itu adalah Boexel Warburg, yang membawa hasil kajian mendalam mengenai situasi perekonomian Eropa dan Amerika. Tidak lama kemudian ia bergabung pada lembaga keuangan raksasa Cowen Loeb. Setelah beberapa saat, seorang pengusaha kondang bergabung pula dengan mereka, yaitu Jacob Steve. Ia adalah figur yang sangat dikenal di kalangan agen rahasia internasional. Ia adalah orang yang mengulurkan dana kepada gerakan teroris dan pengacau di Eropa Timur dan Rusia, sejak tahun 1883 hingga masa revolusi Rusia tahun 1917. Dan seorang agen lagi dari Rothschild juga telah bergabung dengan mereka. Monopoli terbesar dan konferensi tahun 1910. Pada malam 22 November 1910, sebuah kereta istimewa telah siap menunggu di stasiun Hawkins, New Jersey. Orang yang pertama kali naik adalah Senator Aldrich disertai oleh seorang ahli keuangan pada Kementerian Keuangan Amerika bernama Ag Biat. Belum pernah terjadi pertemuan sebesar kali ini, karena pada dasarnya para partisipan adalah para pialang ekonomi seluruh Amerika. Dalam konferensi itu terdapat Frank Van der Bilt, Direktur Bank Internasional di New York, yaitu bank yang menangani perusahaan-perusahaan milik Rockefeller. Selain itu juga terdapat wakil dari konglomerat Cowen Loeb, yang bergerak khusus dalam bidang perkeretaapian, dan memiliki beberapa pabrik gula. Dari perusahaan Morgan datang utusannya Davidson. Bank internasional milik Morgan diwakili oleh direkturnya Charles Thornton. Kemudian Paul Warburg, yang saat itu dikenal sebagai salah seorang terkaya di dunia juga hadir.
Dan yang terakhir adalah Benjamin Strong, salah satu bankir kenamaan di Wall Street, yaitu pusat lembaga keuangan terbesar di dunia yang terletak di London. Dari Wall Street itu pula perusahaan monopoli Morgan pernah membuat goncangan besar dalam keuangan pada tahun 1907, di mana para pemilik modal dunia berhasil mengeruk keuntungan sangat besar. Pertemuan itu menarik perhatian kalangan pers dan para ahli ekonomi dunia. Mereka ingin mendapat informasi mengenai hasil pertemuan itu, yang beritanya dimuat dalam koran-koran besar. Akan tetapi, mereka tidak bisa mengetahui satu pernyataan pun yang dikeluarkan oleh para peserta konferensi. Yang mereka ketahui kemudian adalah, bahwa kereta khusus yang mengangkut para peserta berjalan menuju arah sebuah pulau terpencil di negara bagian Georgia, milik Morgan sebagai lokasi yang jauh dari mata umum. Pertemuan itu diikuti oleh para pakar ekonomi dan keuangan, transportasi, industri berat, dan dilaksanakan dengan penuh kerahasiaan mengenai masalah yang mereka bahas. Namun hasil dari pertemuan itu menunjukkan bahwa sebuah monopoli terselubung yang menguasai urat nadi perekonomian Amerika Serikat telah didirikan oleh para peserta. Monopoli ini mengadakan perang terhadap lembaga keuangan nasional Amerika. Sebuah klub khusus juga telah mereka bentuk dengan mengambil nama, klub nama pertama, First Name Club, yang anggotanya hanya terdiri dari mereka sendiri. Klub ini dimaksudkan untuk bisa menjamin keamanan setiap kegiatan yang datang dari pihak luar. Aldrich setelah pertemuan itu mengadukan proposal mengenai sebuah rancangan undang-undang cadangan keuangan Amerika kepada Kongres, dan dia sendiri adalah anggota lembaga eksekutifnya, di samping juga sebagai Kepala Komisi Keuangan Amerika Serikat. Akan tetapi, ia sebenarnya punya tugas terselubung yang lebih besar daripada jabatan di pemerintahan Amerika. Ia telah ditempatkan oleh para pemilik modal Amerika dan Eropa dalam pos yang memungkinkan mereka memberi dana dan menyulut peperangan dunia pertama, yang pada saat itu belum pecah. Kita tidak perlu membicarakan panjang lebar mengenai sebab-sebab yang mendorong para pemilik modal internasional merencanakan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kita cukup memaparkan secara singkat mengenai keuntungan materi yang mereka peroleh dalam kedua peristiwa yang membinasakan itu. Pada tahun 1914, yaitu ketika Undang-Undang Cadangan Keuangan Amerika disahkan, jumlah nota pinjaman Amerika, sesuai dengan undang-undang itu, dibagikan kepada 12 bank yang nilainya mencapai 134 juta dolar Amerika. Keuntungan yang diperoleh dari nota pinjaman itu, menurut hasil sensus Kongres nomor 8896 tanggal 29 Mei 1939, telah berlipat jumlahnya menjadi senilai 23.141.197.457 $. Adapun dalam Perang Dunia Kedua, jumlah uang cadangan pada tahun 1940 sebanyak 5 miliar $. Tahun 1945 jumlah itu berlipat menjadi 45 miliar $. Ini adalah angka yang diumumkan. Dengan kata lain, para pemilik modal dalam peristiwa perang ini telah bisa mengeruk keuntungan sebanyak 40 miliar $. Sementara hal itu terjadi, rakyat Amerika yang telah dikuasai oleh kekuatan monopoli Yahudi itu mengira bahwa undang-undang mengenai cadangan itu akan menjamin kepentingan rakyat biasa yang menyimpan uang di bank. Mereka berkeyakinan bahwa undang-undang itu menjamin bahwa bank-bank itu tidak akan bangkrut dan keuntungannya akan masuk ke dalam kas negara. Mereka tidak tahu bahwa keuntungan itu masuk kantong para pemilik modal monopoli yang terselubung. Ikuti terus kanal Ali Azhari ini untuk mendapatkan informasi lengkap seputar sejarah teori konspirasi dan yang lainnya yang akan saya ulas lebih lanjut. Subscribe kanal Ali Azhari. Subscribe kanal Ali Azhari. Subscribe kanal Ali Azhari. Ikuti terus kanal Ali Azhari ini untuk mendapatkan informasi lengkap seputar sejarah teori konspirasi dan yang lainnya yang akan saya ulas lebih lanjut. Subscribe kanal Ali Azhari.
Subscribe channel Ali Azhari. Subscribe channel Ali Azhari. Ikuti terus channel Ali Azhari ini untuk mendapatkan informasi lengkap seputar sejarah teori konspirasi dan yang lainnya yang akan saya ulas lebih lanjut. Subscribe channel Ali Azhari. Subscribe channel Ali Azhari. Subscribe channel Ali Azhari.